Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa muhibbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majlis Taklim, pengurus wilayah yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah, barokah dan sil daripada surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat. Dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya fi dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para solihin, dan semua orang-orang yang berjuang dan menginfakkan tenaga, pemikiran dan harta bendanya untuk Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Ilahi ta'ala bidilka niyya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dhurriyyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, ila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, wila hadiri Syekh Raden Abdul Razak At-Tarmasi, wila Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudori bin Hasan, wila hadiri Syekh Mbah Penjalu, wila hadiri Syekh Romo Qiyam Mustaqim bin Usaid, wila Syekh Romo Qiyam Abdul Jalil Mustaqim, wila hadiri Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadiri Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadiri Syekh Salahuddin Al-Ayyub bin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim masyayhim wa talamizihim wa zawjatihim man indasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sadina Hadir Ali Salam, wila jami'il awliyatis arjina fi Indonesia, wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina jadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlati man haqqun alina wa limasyaihina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kajian kita masih membahas seputar kemuliaan dan keagungan bulan Rajab. Dan kalau tidak salah, kajian bahasan kita yang lalu sudah masuk kepada satu peristiwa besar, peristiwa penting dalam kehidupan Nabi dan juga sekaligus dalam kehidupan umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya, saya ulas kembali kajian yang lalu sedikit biar connect, biar nyambung ya. Jadi Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj yaitu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju dan menerobos 7 lapis langit, terus ke Sidratul Muntaha dan semua banyak lagi sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra ini dalilnya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini dalam surah Al-Isra ini dibuka dengan kalimat subhana, maha suci. Seperti penjelasan yang lalu ya, rahasia dari subhana ini untuk mengantisipasi, mencegah ya hati dan pikiran kita yang enggak tentang Allah. Ya. Karena Allah itu maha suci. Jadi kita jangan ada perasaan atau pemikiran atau anggapan masa sih Allah bisa kayak gitu ya. Mungkin kalau bahasa kitanya Pulau Gebang ilok gitu. Ya masa iya. Nah itu ilangin tuh. Ya karena kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh timbul sendiri di hati kita, Pak. Pemikiran juga timbul. Masa Allah kok bisa sih kayak gitu? Nah, itu jangan ya. Masa iya Nabi Muhammad bisa melakukan Isra dan Mi'raj, itu buang ya. Karena Allah itu maha suci dari kelemahan, dari kebodohan, dari kepakiran, dari kehinaan, dari kerendahan, apa aja yang negatif, yang sifatnya kekurangan itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat itu subhanalladzi, kenapa enggak subhanallah aja? Kok pakai, kalau dalam ilmu nahwu pakai isim mausul gitu ya. Jadi maha suci zat yang asra menjalankan. Allahnya enggak disebut. Tapi sebetulnya siapa yang menjalankan Nabi? Allah. Enggak disebut itu kenapa? Nah, rahasianya biar kita dalam hidup ini ya jangan lupa menelusuri Allah dalam diri kita, dalam hidup kita. Emang Allah ada di mana sih? Allah tidak bertempat. Jangan kita punya pemikiran dugaan yang gagal lagi. Subhana, Allah maha suci dari tempat. Ya Allah nggak bertempat, bapak-bapak dan saudara-saudara. Terus kalau nggak bertempat di mana? Nggak ada di mananya Allah. Nah ini ya, kalau masih di mana berarti ada tempat. Ya, dan apabila di hati kita, di pikiran kita timbul ya pertanyaan di mana Allah, itu tanda iman kita sedang mengalami goncangan. Ya.
Terus bagaimana? Istighfar. Ya, istighfar, lanjutin baca syahadat. Karena itu dikhawatirkan bisa menyebabkan murtad. Jadi Allah nggak pakai di mana? Emang kita, Allah nggak punya tempat. Ya, sebab kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh tempat. Kalau masih ada butuh tempat, butuh sesuatu, itu berarti bukan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh apa-apa, Pak. Ya, terus kalau Allah Tuhan nggak butuh apa-apa, kok kita disuruh ibadah? Nah, ini kan yang kita juga belum paham kadang-kadang. Kita diperintahkan ibadah, sholat, apa aja deh tuh ya. Itu bukan buat Allah, buat kita. Ya, untuk keselamatan kita. Allah kita nggak sholat semuanya itu nggak apa-apa. Allah tetap Tuhan, nggak bakalan turun. Emang presiden, kalau rakyat semua udah nggak setuju, turun nggak? Turun nggak? Turun, nggak mau turun, turunin. Ya kan, turunin. Presiden, semua jabatan-jabatan dunia, jabatan-jabatan yang ada pada manusia, kalau semuanya nggak setuju, nggak suka, bisa diturunin. Ya, Allah nggak bisa. Semua manusia kufur, semua manusia durhaka. Allah tetap Tuhan, la ilaha, nggak bisa dikotak-atik Allah. Nah, kalau kita semuanya sholat, semuanya ibadah, juga nggak nguntungin Allah, sama sekali nggak nguntungin. Ya, jadi kita mau sholat, mau enggak, mau ibadah, mau enggak, itu sama aja bagi Allah. Kembalinya ke diri kita semua. Kita ibadah yang untung kita nggak ibadah yang rugi kita juga. Tuh Allah, Pak. Jadi Allah itu tidak bertempat, maka jangan ada dalam diri kita lintasan pertanyaan atau anggapan di mana Allah ya. Ya, jangan beranggapan wah Allah ada di Mekah, ada di Ka'bah. Orang haji, orang umroh, ya Pak ya. Tapi hatinya beranggapan Allah ada di sana, murtad dia. Hajinya, umrohnya nggak sah. Murtad, mau sah dari mana? Ya kan, syaratnya orang melaksanakan ibadah itu mesti beriman, mesti orang Islam. Kalau dia keluar dari Islam berarti semua ibadahnya nggak bisa. Ya, nggak bakalan sah. Kenapa nggak sah? Karena ada keyakinan atau anggapan aja Pak. Allah ada di Mekah, Allah ada di Ka'bah. Itu fatal Pak, kesalahan besar. Ya, atau Allah ada di langit, seperti anggapan kelompok Wahaboy. Wahaboy itu yang celananya suka kayak orang kelebu, ya kan? Mereka itu punya keyakinan Allah ada di atas langit. Ya, itu nggak benar. Tapi mereka punya dalil. Ya, mereka itu kadang-kadang bilang Allah itu ada di atas langit. Dalam kesempatan lain Allah ada di atas arsy. Ya, itu dua-duanya salah. Meskipun dalilnya ada Pak. Karena dalil mereka pakai itu bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu duduk bersila di atas arsy. Nah, itu ya dalil yang mereka pakai. Padahal yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di situ bukan Allah duduk bersila di atas arsy, tapi Allah yang menguasai arsy. Artinya menguasai, bukan duduk bersila, istawa di situ. Ya, karena itu kalimat majaz, kiasan Pak. Al-Quran itu, hadis itu banyak kalimat-kalimat kiasan. Ya, seperti Nuh, kaki tangan lurah datang. Apa benar kakinya sama tangannya doang tuh lurah? Ayo dah. Apanya berat yang datang maksudnya? Anak buahnya, asistennya, orang kepercayaan. Cuman kan kita kadang-kadang bahasnya begitu ya. Kaki tangan lurah dia. Nah, itu maksudnya itu bukan kaki sama tangannya lurah doang. Kaki tangan lurah beneran bukan. Itu kiasan dari orang yang suka
mendampingi lurah atau asistennya atau wakilnya begitu. Ya, jangan dipahami benar. Wah, itu kemarin acara Maulid yang pidato yang ceramah bener-bener singa podium. Bener singa. Lah pada kabur orang. Maksudnya apa? Pemberani, ceramahnya tuh berani, disebutnya singa podium. Bukan bener-bener singa, kalau bener-bener singa lah bubar Maulid. Ya, itu bahasa kiasan. Nah, itu ya ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, jadi maknanya di situ Allah yang maha pengasih itu menguasai aras. Aras itu kan besar banget Pak, dikuasain oleh Allah. Jadi aras itu kalau seandainya ini planet yang ada dalam susunan tata surya Pak, diletakkan di aras Allah seperti meja ini atau ruangan masjid ini, bumi dan planet-planet lainnya itu bagaikan kelereng. Kan kecil banget Pak, ya kecil banget. Nah, ini bumi. Lah kalau bumi aja segitu, apalagi kitanya, ya kan? Manusia yang berada di bumi ini, lah kok sekecil itu betantang betenteng? Ayo dah, sekecil itu belagu, sekecil itu bertingkah, sombong, congkak, malu lah. Ya kan, malu paling gak mendiri sendiri kalau kecil-kecil, bandel gitu. Iya, aras Allah Pak. Nah, aras yang begitu besar, begitu luas, sampai disanggah oleh 4 malaikat Pak. Tiap sudutnya itu aras dipegang, disanggah oleh 4 malaikat yang namanya Hamalatul Ars. Berarti besar juga malaikatnya. Iya, itu aras Allah kadang-kadang goncang Pak. Iya, getar dia. Getarnya apa? Di antaranya laki bini ribut, minta cerai bininya atau lakinya mau nyerahin bininya, itu harus goyang. Makanya kita berkeluarga jangan dikit-dikit cerain lo, ya, atau dikit-dikit bini udah cerain aja saya bang, nggak kuat saya, jangan. Iya, urusan sepele aja, ibang masalah laki kagak dapat bonus akhir tahun, minta cerain, cerai aja deh bang, kagak dapat bonus, abang kerja udah bertahun-tahun kagak dapat bonus, si anu lakinya bonusnya banyak banget, apa dapat 5 karung dia. Ya kan, abang kagak, abang menggeblok, ya digeblok-geblokin lakinya, udah pulangin aja saya, ya kan. Nah, itu goyang aras Pak. Tanda apa? Tanda Allah nggak ridho. Allah nggak suka suami istri dikit-dikit urusannya cerai, dikit-dikit talak. Meskipun bercanda nggak boleh, karena bercanda dalam tolak itu positif Pak. Gak, bukan dianggap gak serius, dianggap serius Pak. Ya, lu pulang aja sono, gue cerain lu, bercanda terjadi Pak, putus cerai, talak. Nggak, jangan dibecandain, talak tuh nggak boleh dibecandain Pak. Ya, bercanda yang lain aja. Tapi kalau cuma bercanda, pulang aja sono mah balu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia maksudnya nyerain ya cerai. Kalau nyuruh pulang tuh maksudnya nyerain ya cerai. Ya. Jadi hindarin dalam berumah tangga, meskipun kadang-kadang ya namanya orang hidup ya Pak ya, bukan terjadi konflik gesekan sama istri kita, ya kan, masalah ini masalah itu, tapi jangan sampai keluar kalimat-kalimat talak atau istri kita minta ditalak, minta dicerai. Allah nggak suka sampai arasnya goyang. Itu yang pertama. Yang kedua, aras itu bisa goyang kalau kita baca la ilaha illallah. Kayak tadi. Ya, atau di mana aja, kapan aja mah kita baca aras Allah goyang aja sampai Allah bilang, hei aras, kenapa kamu goyang terus? Itu di bumi ada orang-orang berkumpul berzikir kalimat la ilaha illallah. Terus kamu kapan mau diam, mau tenang? Sampai sampai engkau mengampuni dosa-dosa mereka ya Allah, baru saya diam. Ya, jadi kata aras kepada Allah sampai Allah mengampuni dosa kita ketika kita baca la ilaha illallah. Pak. Iya, luar biasa kan? Ya, makanya seringin dah ya baca la ilaha illallah. Jadi orang dosanya terhapus itu nggak harus ngucapin astagfirullah Pak.
Jadi dengan banyak la ilaha illallah, dosa itu akan terhapus. Apalagi bacanya ikhlas, bacanya khusyuk, nah, itu makin luar biasa Pak. Nah, kalau dosa kita udah terhapus, kok masih la ilaha illallah aja. Nah ya, terus diapain ntar sama Allah? Ya, kan kita baca la ilaha illallah, dosa kita terhapus. Udah terhapus, kita masih la ilaha illallah. Bagaimana? Allah akan memberikan nilai pahala ganjaran yang berpuluh-puluh kali lipat. Apalagi di bulan Rajab begini, beratus-ratus bisa beribu-ribu, tergantung kekhusyuan kita dalam la ilaha illallahnya dan keikhlasannya. Ya, kita dalam la ilaha illallah udah cukup, pengennya ridha Allah aja, itu aja. Ya, nggak usah pengen begini pengen begitu. Nah kalau udah pahalanya masih la ilaha illallah terus, nah nanti lama-lama nih Pak, nih khasiat la ilaha illallah, hati kita akan dibuka oleh Allah. Ya, diisi dengan sir rahasia dari kalimat la ilaha illallah. Emang apa sih rahasianya? Kalau saya ngomong sampai ntar jadi gak rahasia dong. Ya, nanti bapak-bapak yang tahu sendiri ya rahasia apa yang dikasih oleh Allah ketika hati kita dibuka dengan asbab wasilah barokah kalimat la ilaha illallah. Banyakin Pak, apalagi ini di bulan Rajab, dahsyatnya luar biasa Pak. Ya, daripada bulan Rajab ngomongin orang, bulan Rajab mitnah orang, ya kan, mendingan kita zikir ya, zikirnya la ilaha illallah ya. Nah itu sekilas ya, tadi belok sedikit tentang ars. Sekarang kita balik lagi ke subhanallazi, maha suci zat yang telah menjalankan siapa? Bi'abdihi, hambanya. Ya kenapa sih di sini nggak disebut bi Muhammadin? Gitu Pak ya. Kan jelas kan yang dijalankan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa nggak disebut dalam Al-Quran? Ya disebutnya cuma bi abdihi. Nah itu rahasianya pertama ya. Kalau disebut nama Nabi Muhammad bisa jadi Nabi Isra Mi'rajnya itu dengan ruh aja. Gitu Pak ya. Tapi dengan disebut bi abdihi itu maksudnya Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Jadi bareng. Ya, bukan seperti mimpi begitu, bukan, atau khayalan apa lagi, bukan. Ya. Benar-benar Nabi itu berangkat, berjalan, bergerak dengan jasad dan ruh. Dan itu tidak terjadi pada para nabi dan para rasul selain beliau. Cuman beliau doang. Beliau aja tuh yang Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Nah, kemudian hikmahnya lagi dengan kalimat bi abdihi, Allah jelas ya bahwa Nabi Muhammad itu diakui benar-benar sebagai hamba. Beda dengan kita. Kita mungkin seringkali menganggap diri kita hamba Allah. Cuman udah diakuin belum? Ayo dah. Udah diakuin belum kehambaan kita Pak? Belum. Ya, biar kita sholat rajin banget, sujudnya lama banget. Sampai jidat pada biru, sampai hitam. Ya kan? Tetap kita belum mendapatkan pengakuan dan legalitas dari Allah. Kenapa? Karena orang mendapatkan legalitas ya resmi pengakuan dari Allah sebagai hamba itu mesti komplit. Yang pertama kali kita bahas apa? Iman, Islam dan ihsan. Kalau itu nggak komplit nggak bakalan kita diakuin Pak. Kita kan rajin sholat ada, sering ke masjid, selalu berjamaah, saf di depan. Tapi sama orang tua songong.
Ada nggak yang begitu? Sama tetangga ribut mulu, mau saudara koslet mulu. Bagaimana? Nggak komplit kan? Jadi satu sisi bagus, tapi satu sisi rusak. Ada yang mau saudara, mau tetangga, mau keluarga akur, rukun, damai. Tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Nggak bisa juga. Iya loh, ya nggak bisa. Ada yang apa? Sama keluarga, saudara, keluarga, tetangga, warga akur dah, cakep, keren. Sholat juga rajin, selalu berjamaah. Ya, puasa Ramadan cakep. Cuman anehnya mendukun masih percaya aja. Nah, ada nggak yang begitu, Pak? Ada loh. Sampai ngadrung-ngadrung kemana tahu. Nyari orang pinter katanya. Di Pulau Gebang goblok semua. Ya sampai nyari orang pinter ke hutan-hutan. Ya kan, ya Allah. Ya. Nah ini bagaimana? Imannya berarti kacau itu Pak. Sholat tadi itu semua ibadah udah bagus. Sama keluarga, tetangga semua udah cakep. Ke dukun. Atau paling kagak. Itu batu cincin yang dia pakai, dia andelin bener-bener. Gua kalau nggak ada batu cincin ini kemarin gua udah kelindes kontainer. La ilaha illallah. Ya kan udah mejret gua kalau nggak pakai batu cincin. Untung gua pakai batu cincin ini. Makanya kemarin gua berangkat kerja gua udah hampir sampai mau di kantor. Lah cincin gua ketinggal, gua balik lagi pulang. Gua takut. Ya kan ntar kalau ada apa-apa, kalau ada ini kan gua dijagain. Nah. Sholat rajin, ya, sama keluarga, sama tetangga akur, cuman itu percayaannya tuh masih gitu-gituan. Maaf Bapak dan Saudara, saya bukan menyalahkan bapak-bapak yang pakai cincin, bukan. Silakan pakai cincin nggak apa-apa, yang segede batu kali juga nggak ngapa-ngapa, ya kan sampai miring-miring jalan, ya kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh atau yang saya larang, ya karena larangan Allah, larangan agama gitu loh Pak. Percayanya itu dibuang, nggak usah percaya, pakai aja seperti kita pakai baju begini, ya kan gak usah diandelin. Apa bapak pakai baju diandelin gitu? Gua kalau nggak ada baju ini, ya kan? Kenapa? Ya kan? Ya kalau nggak batu cincin ya mungkin rompi, itu juga sama Pak, sabuk kan ada kan yang dibuat, misalnya buat jimat-jimat begitu. Jangan, cukup Allah aja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita kalau tahlilan hasbi Allah mulu. Mulutnya doang hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kan, tapi ama keris, ama golok, ya atau benda-benda pusaka lainnya masih dia percayain. Punya enggak apa-apa, orang punya benda-benda pusaka enggak dilarang kok. Yang dilarang itu cuma percayanya doang gitu loh Pak. Percaya bahwa itu benda punya kekuatan, punya power, punya energi khusus yang dapat menolong dia. Gak ada yang bisa nolong kita Pak kecuali Allah. Jadi pakai aja Pak. Jadi maksud saya ini bukan Bapak harus lepas ya atau kasih saya gitu. Gak usah ya, pakai aja Pak. Ya Nabi juga pakai cincin, para sahabat juga banyak yang pakai cincin Pak. Iya, cuman ya mereka pakai cuman sekedar imitasi aja. Gitu loh Pak, ya imitasi aja. Yang penting jangan yang pakai emas, gitu aja. Jangan cincin emas, ya kalau lelaki. Kecuali perempuan silakan, ya itu aja Pak. Jadi Bapak pakai sabuk, ya kan kalau nggak pakai sabuk kedodoran mulu ya pakailah. Ya kan daripada kedodoran nanti pakai sabuknya. Yang penting jangan dipercaya bahwa sabuk inilah yang jagain gua, yang ngelindungin gua dari segala macam mara bahaya. Nah itunya buang yang begitunya, Allah aja gitu Pak. Iya, jadi sama sekali hal-hal yang terkait dengan benda-benda yang kita pakai atau yang kita simpen itu silakan saja. Yang penting jauhin percayanya itu bahwa benda-benda itu memberikan apa? Energi khusus, ya bisa nolong kita, bisa jagain kita. Jangan Pak. Tapi kalau kita punya kepercayaan seperti itu, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah Pak. Meskipun dia rajin ibadah. Benar, rajin ibadah, rajin zikir, rajin tadarus,
tapi masih begitu modelnya keyakinannya, itu dikhawatirkan bisa 99% suul khotimah. Ya ngeri kan? Iya, bahkan kadang-kadang bukan sekedar suul khotimah, sekaratnya lama Pak, matinya susah. Iya, itu hal-hal kayak gitu bisa menyebabkan susah matinya sekarat itu. Jengkang aja dibalik. Iya, dibuatin yasin berkali-kali, tambahin air yasin sampai 5 bak. Ya kan, dibuatin yasin, air yasin 5 bak diguyur, kagak mati juga. Menklojotan doang, ya Allah. Ya susah Pak matinya bener loh. Soalnya rata-rata orang yang punya keyakinan model-model gitu, ya orang nyimpen aja bisa bahaya Pak, nyimpen. Iya, itu kadang-kadang ada simpenan orang-orang dulu kan bisa begitu Pak. Ya, ya kadang-kadang ya maaf gitu ya, ini bukan saya apa namanya ujub atau main. Kadang-kadang tuh ada orang datang minta air, cerita, ya kan orang tuanya susah banget mematinya, sekaratnya susah banget. Saya bilang cekek aja biar cepet mati. Iya, beda air ini emang nggak ada air di rumah. Ya, maksudnya air pengantar. Emang dia punya apaan? Saya tanya gitu. Nggak tahu dah. Kayaknya sih emang dia punya namanya orang dulu gitu ya. Ada aja simpenannya. Ya coba aja dibuang dulu itu yang disimpan atau yang dipakai. Tuh ya. Tapi saya nggak tahu. Orang udah nggak bisa diajak ngomong. Naruhnya di mana di mana. Ya udahlah. Baru dibikinin lah. Kalau udah saya dedes susah sulit baru dah. Saya begitu Pak. Jadi susah kadang-kadang orang-orang yang punya kepercayaan atau nyimpen aja bisa susah Pak. Karena kan benda-benda itu ada khodamnya Pak. Itu ya. Jadi dia itu akan mempersulit kita ya ketika kita mau mati untuk baca la ilaha illallah. Ya, untuk supaya bisa husnul khotimah dia nggak mau. Ya kan? Makanya dia berupaya, makanya benda-benda itu buang lah. Ya makanya kalau kita nyimpen benda dan kita meyakininya, itu khodamnya itu makin senang lupa. Dia nemplok terus. Kalau suatu saat dibuang dan nggak ngerti caranya, dia bisa marah atau nggak dirawatin, dia marah. Itu yang nanti bikin kita atau keluarga kita ada yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit ada yang apa rasa panas di badannya, apalah ada aja. Itu karena gawainya dia itu khodam jin Pak, yang nongkrong di benda itu. Iya makanya kalau kita hilangin keyakinan kita, kepercayaan kita, dia nanti akan pergi sendiri. Dia nggak berani. Karena kan jin sekuat-kuatnya jin, dia nggak bakalan kuat menggoda orang yang imannya kuat Kak. Nggak bakalan bisa dia lumpuhkan. Kebanyakan kan yang imannya lemah. Itu ya. Nah iman lemah itu kan kurang zikir sama kurang ngaji ya. Kurang zikir sama kurang ngaji. Ya kan itu iman jadi lemah Pak, cepat lemahnya. Cepat lemot ya, makanya kita ngaji, kita zikir ya. Kalau ngaji ya seminggu sekali, tapi kalau zikir kapan aja di mana aja. Tapi bisa aja bapak-bapak ngaji tiap hari ya dengan cara sendiri, ngajinya ngaji di luar ini ya, artinya bapak di mana kapan aja angkat semuanya, karena kan semuanya adalah kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu terbentang semuanya di alam semesta Pak. Tinggal kita mau baca apa enggak. Ya cuman kita kadang-kadang enggak. Udah bi'abdihi dengan enggak disebut Nabi Muhammad. Ini hikmahnya, rahasianya membuka peluang buat kita untuk mi'raj Pak. Oh emang bisa kita mi'raj? Bisa, makanya di situ pakai bi'abdihi. Jadi kita diberi kesempatan, tinggal kitanya mau apa kagak. Nah saya tanya dah, mau nggak Bapak mi'raj, Isra Mi'raj? Saya tanya mau nggak? Bingung juga jawabnya, mau apa kagak ya? Mikir berapa duit, kagak bayar, gratis. Ya kan? Ya. Mau nggak Pak Isra dan Mi'raj? Ya umat Islam harus mau, harus bisa sebetulnya. Karena kan umat Islam ini umat yang terdepan. Kalau kemudian nggak bisa Isra Mi'raj, malu-maluin aja. Iya, oh bisa ya, bisa. Cuman kita dengan ruh Pak, dengan ruh. Nah caranya bagaimana? Kita lanjutin dulu ayatnya. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
itu minal Masjidil Haram ya lailan malam hari yang sebentar Pak. Durasinya 2-3 jam itu Nabi. Ya dari Mekah ke Palestina terus naik menerobos 7 lapis langit. Itu durasinya sekitar 2-3 jam. Itu lailan Pak. Jadi lailan itu pakai isim nakiroh menunjukkan malam yang sebentar. Itu ya. Gak lama Pak. Ya. Kita kadang-kadang ke Bojong, ke Pulau Gadung, ke Jumenteng aja lama banget. Macet. Ya kan lah ini udah melanglang buana seluruh alam semesta Pak. Ya dijelajahin oleh Nabi dalam waktu yang singkat. Minal Masjidil Haram. Dari mana? Masjidil Haram setarnya. Di Masjidil Haram ada apa Pak? Ada Ka'bah. Disebutnya apa Ka'bah? Baitullah. Di bumi ini Ka'bah itulah Baitullah. Di langit sana Baitul Makmur namanya. Ya. Nah, ini yang kita kebanyakan kagak tahu dan gak ngeh. Di diri kita itu ada Baitullah. Itu Masjidil Haram kita. Apa Pak? Apa? Di diri kita. Ka'bahnya atau Baitullahnya atau Masjidil Haramnya apa? Hati. Nabi pernah bilang, qalbul mukmin baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah, Baitullah. Kalau di hati kita itu menjadi Ka'bah, menjadi Baitullah, ya, maka dari situ nanti kita setar Isra Mi'raj kita Pak, dari hati kita. Kita jadi nggak usah ke Ka'bah, nggak usah ke Masjidil Haram Pak. Emang apa? Duitnya kagak. Duitnya kagak ya. Ya Allah ngasih yang gampang kan, setar aja dari hati kita. Bagaimana cara setarnya? Lihat, nanti Nabi itu sebelum beliau berangkat, ya, diapain dulu Nabi? Diapain? Dibelah dada beliau, dikeluarkan hati beliau, dicuci, dibersihin. Sebersih-bersihnya, sebening-beningnya baru Nabi start berangkat. Maknanya kita mulai dari hati kita, caranya dibersihin hati kita. Jangan ada syirik kepada Allah. Jangan meyakini ada sesuatu yang kuat, yang gagah, yang hebat, yang ngasih rezeki, yang nolong kecuali Allah. Ya, di hati kita sama keluarga, sama tetangga, sama keluarga, semua ada. Jangan ada clash, jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Ya, itu cara dibersihin Pak hati kita. Ya, jangan ada rakus sama dunia, jabatan, harta, perempuan. Bersihin, karena itu kotoran semua Pak. Itu kerak-kerak batin. Ya, itu daki-daki batin yang mesti dibersihin. Selagi itu masih ada yang tadi itu di dalam hati kita, ya termasuk ria, sombong, ya itu semuanya kotoran Pak, yang menghalangi kita atau melumpuhkan kita untuk tidak bisa bergerak Isra dan Mi'raj. Jadi dari situ hati kita dibersihin Pak. Ya, kalau pengen Isra dan Mi'raj. Kalau hati kita kotor ya nggak bakalan. Boro-boro Mi'raj Isra juga nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa Pak. Iya, jangankan Isra, ibadah haji juga nggak bakalan beres Pak. Kenapa? Hati kotor. Ya sholat nggak beres, puasa nggak beres, haji umroh nggak beres, ya zakat nggak beres, semuanya nggak beres semua Pak. Kenapa? Hati kotor. Jadi ibadah itu mesti dibarengi dengan kebersihan jiwa. Dan kebersihan hati jiwa juga bisa dimulai dari kebersihan badan gitu Pak. Pakaian, tempat, perbuatan, ucapan, itu semuanya. Harus sinkron semuanya itu Pak. Baru ntar bisa Isra Mi'raj. Ya. Di Masjidil Haram kita atau Ka'bah kita itu hati kita kalau bersih. Ya, jadi Baitullah. Tapi kalau hati kita kotor bukan Baitullah, Baitu iblis. Wah, serem dong. Iya, serem enggak? Serem Pak.
Orang iblis, setan yang dekem di situ di hati kita. Itu setan yang paling bahaya, Pak. Dulu cerita orang tua dulu di kuburan Sani ada setan merah katanya. Enggak pernah nemuin sih. Ya kan, judi pohon mangga material kan dulu ada kan, pohon mangga pohon batang gede banget. Di situ juga ada katanya. Terus di kuburan Cina Kobak Mede ada yang suka nemuin model begini model begitu. Macam-macam. Sekarang tempat-tempat yang serem udah nggak serem, yang serem orangnya. Iya, yang serem orang kita kalau lihatin orang pada namanya serem. Iya, ya. Ini setan-setan yang nongkrong di hati kita ini Pak yang serem. Itu Pak, ya. Bukan yang di kober, bukan yang di puunan gede, bukan yang di rumah-rumah kosong, di rumah-rumah tua. Itu mah setan kelas cere itu Pak. Iya, setan-setan yang model itu kelas cere itu. Itu dijikirin, kita bacain ayat Al-Quran atau sesuatu, itu dia bisa hilang. Tapi setan yang nongkrong di hati kita, itu kita baca Al-Quran, kita sholat, nyitikin aja Pak. Ya kan kita sholat, makanya pikiran kita pecah kan kemana aja. Hati kita, perasaan kita kesana kemari. Ya kan ini tahun 2006 gimana ya gue ini ya, lama bagaimana? Lo maunya apa gitu ya kan. Nah itu Pak, jadi setan itu yang bahaya justru yang ada di hati kita. Dia nongkrong di situ, dia dekem di situ. Itu yang nyesatin kita Pak. Kalau yang tadi di rumah tua atau di tempat-tempat serem, dia cuma nakut-nakutin doang. Ya, dia nakut-nakutin doang Pak. Kalau yang di hati kita, itu emang bener-bener tujuannya untuk nyesatin kita. Supaya kita berhenti sholat, berhenti ngaji, berhenti puasa, berhenti keluar dari Islam. Iya, itu yang di hati kita itu berjuang terus Pak. Ya, cuman anehnya kita nggak berjuang untuk apa? Mengusirnya. Dia berjuang untuk nyesatin kita sampai napas terakhir. Itu Pak. Jadi kalau kita sakaratul maut, wah itu dia udah semuanya rapat sidang khusus Pak. Bagaimana caranya supaya si fulan ini keluar dari Islam, mati suul khotimah. Ayo kita rame-ramein, gotong royong dia Pak. Ya kan siasat apa, macam-macam udah Pak. Nah itu Pak. Nah kalau kebetulan di diri kita tadi ada benda-benda atau di hati kita ada keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada musyrik atau syirik kepada Allah, itu makin kencang dia Pak. Makin kuat untuk menggoda kita. Dan kemungkinan besar berhasil Pak. Dia menjebak atau menyesatkan kita. Nauzubillah. Makanya dari sekarang hati kita jaga. Jadikan hati kita sebagai Baitullah. Yang Allah bilang dalam hadis kursi, aku gak muat di arsku. Aku gak muat di langit. Aku gak muat di bumi. Apalagi bumi kecil. Tapi aku muat di hati orang yang beriman. Itu kata Allah dalam hadis kursi. Ya artinya Allah muat di hati orang beriman. Rahmat Allah itu akan ditumpahkan ke dalam hati kita yang beriman kepadanya. Nah dari situlah nanti kita akan mengalami isra, terutama dalam sholat. Pasti sholat kita akan mulai khusyuk tuh. Akan lebih banyak khusyuk ketimbang melayang sono melayang sini. Iya. Kita kan semuanya pasti pengen banget ya sholat khusyuk ya. Tapi nggak bisa. Iya dimeremin susah. Ya kan HP diselenin sama aja. Ya kan susah lah pokoknya Pak. Karena yang bikin khusyuk kita, hati kita itu bukan dari faktor luar. Faktor dalam. Ya di internal diri kita gitu. Apa sih yang kita cintai dalam hidup kita? Gitu aja. Yang kita banggain siapa? Selagi yang kita banggain, yang kita andelin itu bukan Allah, ya sampai kapanpun nggak bisa khusyuk. Tapi kalau yang kita andelin, kita banggain, kita hebatin Allah, maka nanti akan khusyuk. Tuh, ya. Nah kita supaya bisa begitu ya belajar, terus belajar, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya Al-Qur'annya atau hadisnya Nabi itu nyuruhnya begitu ya. Talabul ilmi minal mahdi ilalahdi.
Lempanan ini pas susah banget ilmunya. Ya, ilmu bikin nuklir mungkin gampang tuh, bikin bom kimia, bom fisika, bom apa, pesawat yang tanpa awak bisa semuanya dibikin. Tapi lempanan ini kiai besar aja belum tentu bisa, Pak. Iya, kiai besar lah, ulama besar aja belum tentu bisa lempanan itu. Kenapa? Memang sulit. Tapi meskipun sulit, kita harus tetap optimis ya. Allah yang menjadi sandaran kita. Nah, kalau Allah mau juga gampang, Pak. Wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Semuanya nggak ada yang susah buat Allah, Pak. Makanya kita sandarannya ke Allah, jangan ke diri kita. Kalau ke diri kita mah ya kan ampe lindung bebulu, kodok bekumis. Agak bakalan nyampe ke situ kita, Pak. Gak bakalan bisa. Iya. Susah itu, Pak. Ya, tapi kalau Allahnya udah mau, gampang nggak? Ya idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, kita dibikin jadilah kamu orang yang khusyuk, jadi, Pak. Iya, ya. Yang penting kita ikhtiar tetap ya, ikhtiar kita jalanin. Tuh. Nah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi kan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Terus di diri kita Masjidil Aqsanya mana? Ayo. Ada apa di diri kita? Jadi ada Masjidil Haram ya, ada Masjidil Aqsanya di diri kita. Apa? Ayo kira-kira dah. Jadi kayak main tebak-tebakan ya. Iya. Kan tadi kita udah ketemu tuh, ya kan, Masjidil Haramnya atau Ka'bahnya hati. Nah, tinggal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh, Pak. Kenapa? Karena dulu pertama kali ya dari Mekah, masjid itu yang paling jauh emang Masjidil Aqsa doang, Pak. Di negara lain atau di negeri manapun belum ada masjid. Yang ada cuma Masjidil Aqsa doang di Palestina. Makanya disebutnya Masjidil Aqsa, jauh, Pak. Nah, apa Masjidil Aqsa di dalam diri kita? Udah Isa ya? Ya? Bukan. Ayo, Masjidil Aqsa PR nih. Ya, di PR ini ya. Waktu Isa udah masuk ya. Nanti dah kita lanjutin malam Sabtu depan insya Allah, waktu Isanya udah sampai. Ya, jadi PR-in aja ya. Jadi kita cari dan sambil iseng-iseng coba cari di Google, Pak, di YouTube. Nah, kali aja ada. Ya kan, kalau ada, Pak, kirim linknya ke saya. Ya, di mana Masjidil Aqsa dalam diri kita. Ya, insya Allah, Pak, ya Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah kasih jalan buat kita. Ya Allah tolong kita agar kita bisa Isra dan Mi'raj meskipun hanya dengan ruh kita. Ya, lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ilal karim antal karim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.